Sama lagi dengan saya di AVS YouTube channel. Sekarang saya akan membacakan Serat Kolotido dalam bahasa Indonesia. Sinom. Bait pertama. Keadaan negara waktu sekarang sudah semakin merosot. Situasi keadaan tata negara telah rusak karena sudah tak ada yang dapat diikuti lagi. Sudah banyak yang meninggalkan petuah-petuah atau aturan-aturan lama. Orang cerdik, cendekiawan terbawa arus Kolotindo. Zaman yang penuh keraguan-raguan, suasananya mencekam karena dunia penuh dengan kerepotan. 2. Sebenarnya rajanya termasuk raja yang baik. Patihnya juga cerdik, semua anak buah hatinya baik. Pemuka-pemuka masyarakat baik. Namun segalanya itu tidak menciptakan kebaikan oleh karena daya zaman kalau bendu. Bahkan kerepotan-kerepotan makin menjadi-jadi. Lain orang, lain pikiran dan maksudnya. 3. Waktu itulah perasaan sang pujangga menangis, penuh kesedihan, mendapat hinaan dan malu akibat dari perbuatan seseorang. Tampaknya orang tersebut memberi harapan menghibur, sehingga sang pujangga karena gembira hatinya dan tidak waspada. 4. Persoalannya hanyalah karena kabar angin yang tiada menentu. Akan ditempatkan sebagai pemuka, tetapi akhirnya sama sekali tidak benar. Bahkan tidak mendapat perhatian sama sekali. Sebenarnya kalah direnungkan, apa sih gunanya menjadi pemuka atau pemimpin? Hanya akan membuat kesalahan-kesalahan saja. Lebih-lebih bila ketambahan lupa diri. Hasilnya tidak lain hanyalah kerepotan. 5. Menurut buku Paniti Sastro atau ahli sastra, sebenarnya sudah ada peringatan. Di dalam zaman yang penuh kerepotan dan kebatilan ini, orang yang berbudi tidak terpakai. Demikianlah jika kita meneliti, apakah gunanya menyakini kabar angin, akibatnya hanya akan menyusahkan hati saja. Lebih baik membuat karya-karya kisah zaman dahulu kala. 6. Membuat kisah lama ini dapat dipakai kaca benggala, guna membandingkan perbuatan yang salah dan yang betul. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dalam kisah-kisah lama mengenai kehidupan yang dapat mendinginkan hati, akhirnya nerimo dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Yah, segalanya itu karena sedang mengalami kejadian yang aneh-aneh. 7. Hidup di dalam zaman edan memang repot. Akan mengikuti tidak sampai hati. Tetapi kalau tidak mengikuti geraknya zaman, tidak mendapat apapun juga. Akhirnya dapat menderita kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Bagaimanapun juga, walaupun orang yang lupa itu bahagia, namun masih lebih bahagia lagi orang yang senantiasa ingat dan waspada. 8. Ya, segalanya itu sebenarnya dikarenakan keinginan hati. Betul bukan? Memang benar kalau ada yang mengatakan demikian. Namun sebenarnya di dalam hati repot juga. Sekarang sudah tua. Apa pula yang dicari? Lebih baik menyepi diri agar mendapat ampunan dari Tuhan. 9. Lain lagi bagi yang sudah kuat mendapat rahmat Tuhan. Bagaimanapun nasibnya selalu baik, tidak perlu bersusah payah tiba-tiba mendapat anugerah. Namun demikian masih juga berikhtiar. 10. Apapun dilaksanakan, hanya membuat kesenangan, pokoknya tidak menimbulkan persoalan. Agaknya ini sesuai dengan petuah yang mengatakan bahwa manusia itu wajib ikhtiar. Hanya harus memilih jalan yang baik. Bersamaan dengan usaha tersebut juga awas dan waspada agar mendapat rahmat Tuhan. 11. Ya Allah, ya Rasul yang bersifat murah dan asih, mudah-mudahan memberi pertolongan kepada hamba-Mu di saat menjelang akhir ini. Sekarang kami telah tua. Akhirnya nanti bagaimana? Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami. 12.
Mudah-mudahan kami dapat sabar dan sentosa, seolah-olah dapat mati di dalam hidup, lepas dari kerepotan serta jauh dari keangkaraan murkaan. Biarlah kami hanya memohon karunia kepadamu, agar mendapat ampunan sekedarnya. Kemudian kami serahkan jiwa dan raga kami. Selesai. Terima kasih.